Selamat pagi anak-anak. Bunda percaya kalian semua keadaannya sehat ya. Bunda juga kondisinya baik. Puji Tuhan, semua berkat kemurahan Tuhan. Anak-anak, kali ini videonya berbeda ya. Bunda pegang buku kita, buku paket. Jadi pada halaman 50 mulainya dari bab 6 sekarang ya, tentang nilai-nilai Kristiani. Nah, anak-anak, saat Bunda menjelaskan ini, kalian harus perhatikan, dengarkan, simak, pahami dan amalkan dalam hidup kalian, karena pelajaran hari ini menyangkut nilai-nilai kehidupan kalian sebagai Kristen dan sebagai pelajar. Baik, udah kelihatan ya, Bunda sudah tulis nilai-nilai atau value Kristiani ya. Nilai-nilai yang harus kita capai, berarti kalau kata nilai-nilai itu merupakan apa yang baik ya, apa yang baik yang harus kita lakukan untuk rencana Tuhan dapat digenapi dalam hidup kalian ya. Nah, sebelum Bunda lanjutkan, di situ ada lagu ya dari nyanyian NKB 211, nanti boleh di search. Bunda berharap kalian nyanyikan dengan baik. Nyanyian ini Bunda sedikit kasih bocorannya, walaupun suara Bunda biasa aja ya, tapi Bunda berharap kalian dapat menyanyikannya. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah satu tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Nanti ayat 1 dan ayat 2 yang kalian nyanyikan, syuting, videokan, karena Bunda mau lihat, siapa tahu suara kalian bagus, jadi bisa Bunda jadikan aset milik pribadi ya, juga buat kenangan buat kalian dan penilaian yang akan Bunda sampaikan. Baik, Tuhan Yesus, kami akan belajar tentang nilai-nilai Kristiani. Terangilah hati dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengerti, melakukan apa yang Kristus kehendaki dalam hidup kami, dan kami senantiasa hidup dalam nilai-nilai atau disiplin yang harus kami lakukan demi rencana Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kami, sehingga kami sampai pada cita-cita kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ayat pokok Alkitabnya adalah Yohanes pasal 3 ayat 17 dan ayat 18, dan Galatia pasal 5 ayat 22. Pengertian istilah nilai. Nah, nilai adalah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal penting ya, prinsip yang penting yang harus terikat dengan kehidupan manusia ya. Ini adalah konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Jadi, nilai adalah tentang perasaan atau keinginan mengenai apa yang baik dan yang tidak baik dan yang berguna bagi kehidupan kita. Anak-anak, nilai ini sangat mempengaruhi perilaku kita, perilaku seseorang ya. Jadi perasaan baik dan tidak benar itu yang akan menentukan sifat dan perkembangan kepribadian seseorang. Jadi anak-anak, kalau kalian menjaga nilai-nilai, misalkan nilai-nilai yang dibangun oleh Papa membangun sebuah nilai-nilai dalam rumah, yaitu aturan-aturan yang telah diikat. Yang pertama, kalian dari pagi, misalkan Papa sudah ikatkan harus berdoa, lalu bantu Mama Papa, lalu pergi sekolah, jamnya sama, jam 4 bangun atau jam 5, terus habis bangun pagi langsung berdoa, setelah itu prepare ke sekolah. Di sekolah ada jam-jam lagi yang ditentukan,
dari sekolah itu jam-jam pelajaran berganti dan guru-guru yang lain, kemudian pulang jam berapa, sampai di rumah apa yang kita lakukan, semua waktu itu kita pakai dengan baik. Jadi kalau anak-anak itu memanfaatkan waktu dengan baik, sangat membantu kalian untuk sukses. Kenapa? Kalau dalam kamus orang luar negeri atau kamus internasional, di situ dikatakan adalah waktu itu adalah uang. Sebetulnya Tuhan sudah sebutkan waktu itu adalah anugerah, ya. Jadi anugerah kalau dimanfaatkan itu akan mendatangkan uang yang banyak. Kalau anak-anak bersantai, ya, nggak pernah melakukan apapun dalam hal belajar seperti sekarang daring atau luring, ada yang bertanggung jawab mengirimkan nilai-nilai, maka kalian dapat nilai dari guru. Tapi kalau bolong-bolong hasil kerja kalian, hasil belajarnya nggak jelas, ya nilai kalian tidak ada. Nah, kira-kira seperti itu nilai yang harus kalian ketahui. Nah, ketika kalian memanfaatkan waktu dengan baik, maka hidupnya tujuannya akan tertib. Ingat ya, kalau seseorang menggunakan waktu dengan baik, nah hidupnya akan tertib. Nah, ketertiban akan mengikat seseorang hidup teratur. Sekali lagi, ketertiban seseorang akan mengikat orang itu hidup teratur, ya kan? Dengan waktu-waktu yang Tuhan beri, dan orang ini adalah orang yang dipercayai Tuhan. Menggunakan waktu dengan baik. Dalam kitab Amsal kita disuruh belajar kepada semut loh anak-anak. Dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11 dikatakan di situ, hai pemalas, perhatikan ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi ya kamu tinggal berbaring, ya kan? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal terbaring lagi, ya, tidur maksudnya. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, itu orang yang miskin itu orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Pengusaha-pengusaha itu kalian tahu tidurnya nggak banyak, dia terschedule hidupnya. Papa mama terschedule. Coba mama suka-sukanya bangun, papa suka-sukanya bangun, kapan makasaknya ibunya, kapan papanya pergi ke kantor. Wah, jadi kalian harus tahu investasi terbesar dari masa kecil adalah pengelolaan waktu dengan baik. Sama seperti semut yang kita bacakan tadi, yang Bunda bacakan. Semut itu kalau musim kemarau dia kerja gotong royong, bahkan mereka sambil bersalaman di tengah jalan, mereka bercipika-cipiki lalu mengumpulkan bekal-bekal mereka. Jadi kalau nanti hujan datang mereka sudah punya bekal, entah 6 bulan pun 3 bulan misalkan lama hujan, mereka sudah punya bekal tersimpan di bawah tanah. Mereka sendiri yang membangun lumbung mereka. Nah, pada waktu kamu belajar mungkin kamu tidak nyata uangnya, tapi kamu sedang membangun lumbung. Karena setelah kamu tamat sekolah, dengan kamu dikelola waktu dengan baik melalui peraturan-peraturan sekolah dan mama, siapa yang terikat dengan peraturan itulah orang yang berdisiplin tinggi. Dan orang yang berdisiplin tinggi sampai pekerja sampai dewasa sikapnya terlihat. Dan di kantor pun kelak kamu akan tetap terlihat. Ya, dan orang yang naik dan layak diangkat oleh Tuhan, mereka adalah yang berdisiplin tinggi. Nah, jadi kalian harus dapat menimbang baik buruknya keadaan kalian yang mengikat, kalian yang memilih. Kalian pilih keadaan baik berarti kamu harus berdisiplin baik. Kalian pilih keadaan kamu tidak baik berarti kamu tidak berdisiplin baik. Itu sudah kelihatan dari prospek hidup kamu sehari-hari. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia ya perlu diperhatikan beda ya nilai dengan norma. Norma adalah aturan ketentuan yang mengikat sekelompok warga masyarakat yang dipakai menjadi panduan dan tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai diterima. Aturan-aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Anak-anak maksudnya begini. Norma dan disiplin itu berbeda ya. Nilai itu berbeda. Kalau nilai sudah ada duluan, kalau norma bisa dibangun oleh manusia. Tapi nilai itu lahir dari kita.
Sudah lahir dari kita, begitu kita mengerti kata-kata, mengerti perintah, mengerti nasihat, mengerti pekerjaan, mengerti harus belajar. Nah, itu ditanamkan nilai-nilai, ya. Nilai itu komitmen kita. Bagaimana untuk mencapai nilai yang baik, mencapai hasil belajar yang baik, mencapai pekerjaan yang baik, mencapai untung yang baik, mencapai masa depan yang baik. Itu nilai. Kalau norma adalah ikatan umum. Ya, itu dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan yang satu dengan hubungan yang lain. Tapi kalau nilai adalah murni untuk mengatur kepribadian kamu kepada diri kamu sendiri, kepada lingkungan kamu sendiri, dan kepada Tuhan. Itu nilai. Jadi itu dari diri sendiri untuk diri sendiri. Kalau norma adalah norma yang diikat secara umum supaya kita tidak mempengaruhi orang lain hal negatif, dan kita sama-sama dapat membangun kebersamaan. Itu kalau norma ya. Jadi norma bisa dikatakan sebagai hasil kesepakatan bersama di masyarakat supaya kehidupan kita sama-sama terpelihara silaturahminya dan sikapnya. Norma itu berisi petunjuk-petunjuk yang berisi perintah atau larangan dalam berperilaku dan bertindak kepada orang lain, ya. Sehingga apabila terjadi pelanggaran norma di masyarakat biasanya ada sanksi, ya. Pelanggaran terhadap, sama seperti kalau kita melanggar hukum, maka kita akan dihukum, disanksi. Sama di anggota masyarakat juga kita diberikan sanksi. Sanksi apa sih di masyarakat? Ya kita dikucilkan dong. Kalau dia seorang yang suka marah, ya terus terang aja kalau ada teman yang suka marah, ya jangan terlalu dekat bergaul ya. Jangan, bergaul tidak bergaul, harus berteman sama siapapun. Tapi kalau pemarah, nanti kamu jadi pemarah. Makanya seseorang harus diikat dengan norma. Nah, nilai lebih dahulu tercipta, perbandingannya ya atau perbedaannya. Kalau nilai pada halaman 352 terlebih dahulu tercipta seperti yang Bunda katakan dibanding dengan norma. Norma itu muncul setelah ada nih nilai. Perbedaan nilai dan norma yang berikut tadi ya. Nilai lebih bersifat abstrak sedangkan norma itu nyata, jadi tegas dan jelas. Kalau nilai itu tadi dari diri ya, jadi tidak ada yang dapat menilai seseorang, tapi dari seseorang dapat menilai seseorang ya karena dia lihat dari disiplin yang dia miliki. Nilai belum dilengkapi dengan sanksi, tapi pelanggaran norma memperoleh sanksi. Nilai berfungsi sebagai pedoman ya seseorang dalam dirinya, sedangkan norma berguna untuk aturan yang ada dalam kelompok masyarakat. Nah, nilai-nilai Kristiani dalam Alkitab apa sih? Ada di dalam Alkitab itu ada nilai Kristiani itu ada 4 ya. 4 ya yang kita pelajari 4 dulu di sini walaupun yang lain masih ada. Tapi 4 yang pertama, Kristen itu nilai pada pokoknya adalah kasih. Ya, kasih. Dan yang kedua itu keadilan. Yang ketiga damai sejahtera. Yang keempat adalah nilai-nilai sebagai landasan hidup. Nah, yang pertama kasih. Kasih dalam bahasa Yunani ada 4. Agape, storge, philia dan eros. Nah, kalau agape itu cinta tanpa pamrih, yaitu cinta tanpa pamrih, murni berasal dari Tuhan kepada manusia. Karena tidak mengharapkan imbalan atau balasan. Ketika seseorang berkorban untuk orang lain atau membantu orang lain tidak perlu dibalas. Itu agape. Storge adalah cinta karena hubungan darah. Hubungan darah ya, bapak anak ya. Sifatnya sangat melindungi seperti kasih kakak-kakak kepada adiknya dan orang tua kepada anak. Kemudian philia, kasih persahabatan atau teman atau persaudaraan lain ya. Kesediaan membantu tanpa mencari keuntungan ya sebagai wujud penghargaan perhatian terhadap orang lain. Nah, eros itu adalah kasih yang mengarah kepada ketertarikan fisik atau kasih antara pasangan suami istri ya gitu deh ya. Itu namanya kasih eros. Kasih yang utama itu adalah agape ya. Ini menunjuk kepada tindakan kasih tanpa memperhitungkan keuntungan, tanpa membatasi diri ya, dan kasih tidak membuat prinsip-prinsip ya. Membalas Matius 5:46 ya, seperti yang dipraktekkan pemungut cukai. Nanti boleh kalian buka Alkitabnya. Nah, orang Kristen itu hidup dimotivasi kasih. Kasih itu Tuhan sendiri yang nanam di sini ya. Tuhan sendiri yang nanam di sini.
Sebagaimana Yesus mengajarkan Matius 22 ayat 37 sampai 40, kasih yang diajarkan kepada kita adalah kasih yang kuberikan kepadamu adalah perintah baru, yaitu supaya kita saling mengasihi, sama seperti aku, kata Tuhan, telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Kasih merupakan buah Roh Kudus yang pertama, ya. Roh Kudus yang pertama. Kasih itu berarti penghargaan kepada orang lain. Kasih artinya definisi pokok adalah memberikan apa yang ada pada kita. Nah, maka kasih itu tidak bergantung kepada jasa yang berbeda dan kepada sikap atau kerja orang yang kita kasihi. Kasih juga tidak dipengaruhi oleh faktor lahiriah atau kekayaan atau kekudusan atau kedudukan sosial. Yakobus 2 ayat 8 sampai 9. Kasih bukan sikap batiniah, karena kasih itu lahir dari dalam diri kita yang secara nyata yang ditanamkan oleh Tuhan Yesus secara roh. Jadi kasih kita dengan kasih agama lain berbeda. Kalau kasih yang dimiliki orang Kristen adalah Tuhan sendiri yang menanamkan, ditanamkan di batin kita. Kasih itu roh Allah sendiri, namanya kasih. Nah, keadilan dalam bahasa Ibrani adalah sedaga dan mispat. Dalam bahasa Yunani diakoisne, krine dan krisis. Nah, berarti bahwa setiap orang memperoleh haknya untuk menerima apa yang seharusnya diterima. Hukumnya yang ada berlaku bagi semua orang secara sama. Tidak ada perlakuan pilih kasih atau diskriminasi. Nah, keadilan ditegakkan. Mazmur 99 ayat 4. Dasar keadilan manusia adalah keadilan Allah. Jadi artinya begini anak-anak, ya. Pertama, perasaan manusia sebagai gambar Allah. Jadi begini, kalau kita sudah menegakkan keadilan, orang nggak mau terima, kita nggak boleh paksa dan kita tidak boleh berdosa oleh karena tidak diterima. Misalkan kamu ini ada persoalan dengan teman, lalu ada penengah, siapa yang salah duluan minta maaf. Ya, kata seorang juru atau gurunya, tapi kedua anak ini berbeda pendapat, merasa ini benar, merasa ini benar. Tapi ada satu anak dari antara dua yang bertengkar, langsung tersentuh hatinya. Walaupun dia merasa benar, dia langsung yang minta maaf. Inilah keadilan dari Allah. Walaupun dia benar, tapi demi kasihnya kepada temannya atau kepada Tuhan, demi dia melakukan firman, dia mau mengalah dan minta maaf duluan. Itulah keadilan. Perasaan manusia sebagai gambar Allah, karena dari diri kita ada Allah. Jadi dasarnya martabat semua orang adalah sama rata karena mereka adalah manusia. Nilai setiap manusia tidak ditentukan ras, suku, kelas sosial, kepandaian dan lain sebagainya. Tapi karena kasih itu tadi adalah gambar Allah dalam diri kita, maka kita berani minta maaf. Baik anak-anak, demikian pelajaran kita. Tugas kalian adalah mencatat poin-poin penting dari video. Jika kalian kesulitan, boleh lihat pakai halaman bab 6 masih sampai batas kasih. Jadi 2 kali pertemuan bab 6. Jadi kirimlah setelah kalian selesai mengerjakannya, ya anak-anak, kirim ke bunda. Jadi sebagai penilaian. Demikianlah marilah kita berdoa mengakhiri pelajaran kita. Bapa kami di surga, hamba bersyukur sudah menyampaikan materi tentang nilai-nilai. Tuhan kiranya memberkati anak-anak supaya mereka dengan penuh kesetiaan mereka dapat menggunakan kehidupan mereka dengan baik dan berhidup dalam nilai-nilai yang ditanamkan oleh firman Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin.